Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akan membahas tentang program linier. Yang pertama akan dibahas tentang pertidasamaan linier dua variabel. Ini ada bentuk umum dari pertidasamaan linier dua variabel. Yang pertama ini ada AX plus BY lebih besar sama dengan C. Yang kedua AX plus BY lebih besar sama dengan C. AX plus BY kurang dari C, AX plus BY kurang dari sama dengan C. Jadi di pertidaksamaan linier dua variabel itu ada dua variabelnya, yaitu X dan Y. Lalu A dan B ini disebut koefisien, dan C-nya ini adalah konstanta. Nah, ini ada contohnya. Manakah di antara pertidaksamaan berikut yang merupakan pertidaksamaan linier dua variabel? Yang pertama ini termasuk pertidaksamaan linier dua variabel karena ada dua variabel dan ada dua koefisien dan juga konstantanya. Yang kedua ini juga sama, ada variabel dan ada koefisiennya. Yang ketiga ini disebut pertidaksamaan linier dua variabel juga karena dia kalau ditulis itu jadi X plus 0Y lebih besar sama dengan 11. Nah, makanya dia disebut pertidaksamaan linier dua variabel. Dan yang nomor 4 juga sama, dia itu 0 dikalikan X ditambah Y kurang dari 4. Nah, ini juga termasuk pertidaksamaan linier dua variabel. Dan yang kelima, ini bukan pertidaksamaan linier dua variabel. Karena apa? Karena dia ada pangkatnya. Nah, makanya dia bukan termasuk pertidaksamaan linier dua variabel. Yang keenam, ini juga bukan. Karena yang keenam ini juga bukan pertidaksamaan linier dua variabel karena di sini itu ada perkalian X dan Y karena bentuk umumnya itu hanya koefisien dan variabelnya. Yang ketujuh ini adalah pertidaksamaan. Dia termasuk pertidaksamaan linier dua variabel karena kalau dirubah bentuknya dia akan menjadi pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, jadi 6Y ini kita pindah ruas ke sebelah kiri dan yang 5-nya ini kita pindah ruas ke sebelah kanan. Berarti jadi 3X min 6Y kurang dari sama dengan 1 min 5. Nah, 6 positif pindah ruas jadi negatif. Ya, ini juga sama, positif pindah ruas jadi negatif. Nah, ini berarti 3X min 6Y kurang dari sama dengan 1 min 5 min 4. Nah, ini termasuk pertidaksamaan linier dua variabel. Oke, kita lanjut. Di sini ada menentukan daerah himpunan penyelesaian atau DHP di pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y dengan mengubah tanda pertidaksamaan menjadi persamaan. Oke, kita coba ke contoh soal yang ini. Tentukan daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan 3X plus 2Y lebih besar sama dengan 6. Nah, jadi yang pertama itu menentukan titik potongnya dulu. Sumbu X dan sumbu Y. Yang ini sumbu X dulu nih. Untuk sumbu X, kita tulis 3X plus 2Y lebih besar sama dengan 6. Nah, karena di sini dengan mengubah tanda pertidaksamaan menjadi persamaan, berarti tandanya berubah jadi sama dengan ditambah 2Y sama dengan 6. Nah, kalau untuk mencari X, untuk mencari titik X itu berarti Y-nya 0. Y-nya kita substitusikan jadi 0, jadi 3X ditambah 2 dikalikan 0 ya, sama dengan 6. Nah, berarti 3X sama dengan
6. X sama dengan 6/3. Nah, berarti X-nya sama dengan 2. 6 bagi 3, 2. Nah, untuk titiknya berarti ini X-nya 6, Y-nya 0. Berarti 2,0. X-nya 2, X-nya 2, Y-nya 0. Nah, sekarang untuk sumbu X, sumbu Y. Untuk sumbu Y, berarti substitusikan X-nya itu sama dengan 0. Berarti 3 dikalikan 0 ditambah 2Y sama dengan 6. Ini berarti 0, terus ini 2Y sama dengan 6. Berarti Y sama dengan 6. Nah, berarti ini Y-nya sama dengan 6/2. Oke, berarti Y sama dengan 6 bagi 2, 3. Berarti titiknya adalah 0,3. Nah, sekarang kita tinggal bikin garisnya nih. Ini X-nya 2,0, berarti di sini titiknya. Ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Berarti 2,0, 0 kan di sini nih. Berarti segaris harus segaris, berarti 2-nya di sini titiknya. Nah, berarti ini adalah 2,0 dan ini adalah yang Y-nya 0,3. Berarti ini 0, ini 3. Nah, titiknya di sini. Jadilah garis linier ya. Linier itu berarti harus lurus. Nah, ini adalah garisnya udah terbentuk dari titiknya yang kita sudah tentukan. Oke, lanjut langkah kedua itu menentukan DHP, pertidaksamaan atau daerah himpunan penyelesaian. Caranya yaitu kita uji titik 0,0. Untuk menentukan DHP, uji titik 0,0. Jadi uji titik 0,0. Nah, kita masukkan ke persamaan yang awal nih. X sama Y-nya kita ganti 0, berarti 3 dikalikan 0 ditambah 2 dikalikan 0 lebih besar sama dengan 6. Nah, 3 kali 0 kan 0. 2 kali 0, 0. Nah, berarti ini hasilnya 0 kurang dari sama dengan 6. Nah, kira-kira 0 itu kurang dari atau lebih dari? Sudah dipastikan 0 itu kurang dari 6 kan? Nah, berarti pernyataan ini salah. Kalau pernyataannya salah, berarti daerah himpunan penyelesaiannya itu menjauhi 0. Berarti daerahnya itu keluar semua. Kalau pernyataannya benar, berarti ini dia daerah himpunan penyelesaiannya ke bawah nih menuju si 0. Nah, berarti jadi daerah himpunan penyelesaiannya itu ke atas. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ini ada menentukan DHP atau daerah himpunan penyelesaian tanpa uji titik. Nah, kalau A-nya kita lihat koefisien di X-nya itu si A-nya itu lebih besar dari 0, berarti A-nya itu positif ya. Kalau A-nya positif, tandanya itu lebih besar atau lebih besar sama dengan sebelah daerah himpunan penyelesaiannya itu sebelah kanan garis ke sebelah kanan garis. Oke. Nah, kalau A-nya positif, tandanya itu kurang dari sama dengan, berarti dia ke sebelah kiri garis. Nah, kalau A-nya negatif dan tandanya lebih besar sama dengan atau lebih besar, dia itu kebalikannya dari yang positif, berarti dia ke sebelah kiri. Kalau yang A-nya negatif, tandanya lebih besar, dia ke sebelah kiri. Kalau A-nya kurang dari atau A-nya itu negatif, tandanya kurang dari, dia daerah himpunan penyelesaiannya itu di sebelah kanan garis. Oke, coba ya, kita coba nih. Ada contoh soal. Tentukan daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan 3X plus 5Y kurang dari sama dengan 15.
Yang pertama kita cari sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama kita cari sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, sumbu X berarti Y-nya kita masukkan 0. Berarti 3X ditambah 0 sama dengan 15. Oke. Nah, berarti ini 3X sama dengan 15. Berarti X-nya sama dengan 15 dibagi 3. X-nya sama dengan 5. Oke. Nah, ini X-nya berarti 5. Lanjut kita cari yang Y, sumbu Y, berarti X-nya yang 0. Berarti 0 ditambah 5Y sama dengan 15. Nah, berarti 5Y sama dengan 15. Y-nya berarti 3 ya, 15 bagi 5, 3. Nah, sudah ketemu. Ini berarti titiknya 5,0. Yang ini titiknya 0,3. Nah, ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, ini X-nya 5, berarti di sini. Terus yang ini Y-nya 3, berarti di sini. Nah, kita bentuk garis liniernya. Sekarang kita menentukan DHP-nya. Menentukan DHP-nya itu kita lihat dari sini nih. Nah, kita lihat dari nilai koefisien A-nya, koefisien X-nya. Nah, ini 3, dia positif, berarti A-nya lebih besar dari 0 kan? Kita lihat tandanya, dia kurang dari sama dengan. Nah, ini berarti dia kurang dari sama dengan, berarti DHP-nya itu ada di sebelah kiri garis. Nah, sebelah kiri garis berarti di bawah. Coba kita lihat. Sudah jadi. Nah, ini adalah DHP tanpa uji titik. Lebih gampang, kalian tinggal lihat koefisien X-nya. Kalau dia positif, berarti di antara yang ini. Terus lihat tandanya. Ini kurang dari sama dengan. Kalau kurang dari sama dengan, berarti garisnya berarti DHP-nya sebelah kiri garis. Itu di bawah sini. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada menentukan DHP sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Namanya sistem berarti lebih dari satu pertidaksamaan linier dua variabel. Kalau tadi kan cuma satu nih bentuknya. Nah, kalau sekarang ada dua. Ada yang X plus Y-nya 0, ini X-nya 0 plus Y. Oke, lanjut ya. Caranya masih sama, yaitu kita buat dulu sumbu X dan sumbu Y-nya. Menentukan sumbu X dan sumbu Y. Dari yang pertama dulu nih, persamaan yang pertama. Oke, berarti 2X plus Y sama dengan 4. Oke. Nah, lanjut. Berarti kita nentuin sumbu X. Berarti Y-nya 0. Berarti 2X sama dengan 4. X-nya berarti sama dengan 2. 4 dibagi 2. Jadi X-nya 2. Terus lanjut. Yang Y-nya berarti, kalau mencari Y berarti X-nya 0. Berarti ini 0 ditambah. Ini 0 ya. Ditambah Y sama dengan 4. Nah, Y-nya berarti sama dengan 4. Nah, ini titiknya itu adalah 2,0. Yang ini titiknya 0,4. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, ini X-nya itu 2, Y-nya itu 4. Oke, nah jadi ini garisnya untuk yang pertidaksamaan yang pertama. Nah, selanjutnya yang keduanya nih.
2x ditambah 3y sama dengan 6. Oke, kita cari yang x, berarti 2x. Karena mencari x, y-nya 0, jadi 2x sama dengan 6, x-nya berarti sama dengan 6 per 2, berarti sama dengan 3. Terus lanjut, kalau mencari y, x-nya 0, berarti langsung 3y sama dengan 6. Terus y-nya sama dengan 6 per 3, yaitu 2. Nah, ini berarti titiknya 3,0. Yang ini titiknya 0,2. Terus ini x-nya 3. Ini x-nya 3, y-nya 2. Oke, kita lihat yang di sini. Yang pertama dulu nih, daerah himpunan penyelesaiannya atau DHP-nya. Dia positif. Tandanya lebih besar sama dengan. Oke, kita lihat ke ini. Nah, kalau A-nya positif dan tandanya lebih besar sama dengan, berarti garisnya ke sebelah kanan garis. Oke, sini. Ya. Terus yang ini, positif lebih besar sama dengan juga, berarti dia juga sama ke sebelah kanan garis. Nah, ini garisnya udah dibuat. Y-nya 2, X-nya itu 3. Nah, berarti kita lihat ini ke sebelah kanan garis. Dilihat dari ini A-nya positif dan tandanya lebih besar sama dengan. Udah nih. Setelah itu kita lihat yang ini. Ini X-nya itu harus lebih besar sama dengan 0. Tandanya itu X-nya itu harus positif berarti karena X-nya itu harus lebih besar sama dengan 0. Nah, berarti ini ada Y-nya itu berarti dia harus yang di sebelah sini karena dia positif X-nya. Oke. Nah, ini nih, ini si X nih. Terus yang di sini Y-nya itu harus lebih besar sama dengan 0. Nah, sama juga. Berarti Y-nya itu harus positif di sebelah kanan berarti. Nah, udah. Nah, berarti yang bagian mana nih yang kena semua? Nah, tentu bagian yang sebelah sini nih ya. Nih, ini. Ini adalah himpunan penyelesaiannya atau daerah penyelesaiannya. Daerah himpunan penyelesaian. Ini adalah daerah himpunan penyelesaian. Seperti itu. Terima kasih.